Di akhir tahun ini, ada beberapa smartphone dari brand ternama dan andalan yang resmi diluncurkan. Buat kalian yang ingin meminang handphone baru di tahun baru, ini sangat cocok banget. Karena di video kali ini aku akan membahas tentang sejumlah handphone yang telah resmi dirilis di Indonesia di bulan Desember ini. Gimana, penasaran kan? So, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke video intinya. Vivo resmi meluncurkan ponsel teranyarnya, Vivo Y1s. Diturunkan untuk mengisi slot di kelas entry level. Di bagian muka terbentang layar 6,22 inci beresolusi HD+ 720x1520 pixel. Soal dapur pacu, spesifikasi Vivo Y1s diotaki chipset MediaTek Helio P35 yang dikawinkan dengan RAM 2GB dan memori internal 32GB. Untuk menangkap swafoto, Vivo Y1s dibekali kamera depan 5MP dengan bukaan lensa f1.8. Sementara di bagian punggung terpasang kamera tunggal 13MP f2.2, lengkap dengan LED flash. Bicara daya tahan, Vivo Y1s bergantung pada baterai berkapasitas 4030 mAh. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. Bila dilihat dari penamaannya, bisa jadi handphone ini hadir sebagai suksesor dari seri Y12 yang telah rilis 2019 lalu. Meski terjangkau, smartphone ini tetap mengadopsi ciri khas dari Vivo, seperti layarnya yang besar, serta kapasitas baterai yang tak kalah seimbang. Dimensi layarnya sendiri yaitu 6,51 inci, gunakan panel berjenis IPS dengan resolusi HD+. Chipset yang digunakan oleh handphone ini adalah Helio P35, rilisan MediaTek, alias sama seperti Vivo Y1s. Kapasitas baterai besar 5000 mAh juga hadir tanpa dukungan fast charging. Pada sektor kamera, terbilang cukup cerdas, karena dari kejauhan terlihat seperti ada 3 sensor kamera belakang yang diletakkan sejajar. Padahal sebenarnya hanya 2 saja, yaitu sensor utama 13MP ditambah dengan depth sensor 2MP. Di depan, disediakan kamera 8MP untuk kebutuhan swafoto. Oppo kembali memboyong ponsel seri A terbarunya dengan meluncurkan A15 di Indonesia. Ponsel dengan layar berdiagonal 6,52 inci tersebut ditujukan sebagai perangkat untuk mendukung produktivitas pengguna di era new normal, seperti rapat atau belajar online. Sekilas, Oppo A15 mengusung desain yang tampak identik dengan Oppo seri A pada umumnya. Oppo A15 ditenagai oleh chipset MediaTek Helio P35, dipadukan dengan RAM 3GB dan memori internal 32GB yang dapat diperluas dengan microSD hingga 256GB. Di punggung, terdapat 3 kamera yang tersusun dalam modul berbentuk persegi. Berikut sebuah pemindai sidik jari konvensional berbentuk bundar. Kamera depannya termuat dalam sebuah poni mungil berbentuk ala tetesan air atau water drop.
people live, there is always love. I know the answers in my Kini, Vivo sudah kembali mengumumkan satu lagi varian Vivo Y51 2020 Desember. Terbaru dengan desain dan spesifikasi internal yang berbeda dari versi sebelumnya, dan membawa beberapa peningkatan. Kelebihan Vivo Y51 terbaru ini memiliki panel LCD Full HD Plus 6,58 inci. Vivo Y51 2020 Desember ini juga sudah memiliki baterai yang lebih besar dari sebelumnya, yakni 5000 mAh. Kamera bersensor utama 48 megapiksel plus 8 megapiksel ultrawide plus 2 megapiksel makro di bagian belakang yang mengingatkan kita pada Vivo V20. Sedangkan yang terakhir hadir dengan sensor kedalaman 2 megapiksel tambahan. Kemudian, yang tetap sama antara Vivo Y51 Desember dengan edisi sebelumnya yaitu dari segi chipset, yakni Snapdragon 665. Termasuk penyimpanan 128GB yang dapat di-upgrade, serta kamera selfie 16 megapiksel, pengisi daya 18 watt, dan port USB Type-C. Xiaomi resmi meluncurkan dua ponsel flagship terbarunya, Mi 10T dan Mi 10T Pro di Indonesia pada Selasa 8 Desember 2020. Hadirnya kedua ponsel ini melengkapi lini Mi 10 yang dirilis Xiaomi di tanah air pada awal Mei 2020 lalu. Berbeda dengan Mi 10 reguler, Mi 10T dan Mi 10T Pro hadir dengan harga yang lebih ekonomis, masing-masing sebesar 6 juta dan 7 juta. Secara garis besar, Mi 10T dan Mi 10T Pro memiliki spesifikasi yang mirip. Keduanya sama-sama mengusung layar IPS luas 6,67 inci, Full HD Plus dengan refresh rate 14.4 Hz. Di bagian kiri atas layar, Xiaomi membekali Mi 10T dan Mi 10T Pro dengan kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Perbedaan di antara kedua ponsel ini terletak di konfigurasi kamera belakang. Mi 10T mempunyai 3 buah kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 13 megapiksel, dan kamera makro 5 megapiksel. Mi 10T Pro juga memiliki konfigurasi kamera ultrawide, makro, dan selfie dengan resolusi identik. Hanya saja kamera utamanya lebih mumpuni karena beresolusi 108 megapiksel dan sudah dilengkapi dengan OIS. Dari sektor dapur pacu, Mi 10T ditenagai dengan sistem on-chip Snapdragon 865 dengan pengolah grafis Adreno 650. Chipset ini didampingi RAM 8GB dan penyimpanan 128GB. Sementara itu, Mi 10T Pro lebih unggul dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar yaitu 8GB per 256GB. Kedua ponsel ini mengandalkan kapasitas baterai 5000 mAh yang sudah mendukung dengan fitur fast charging 33 watt. Nah, itulah sejumlah handphone yang telah resmi dirilis di Indonesia di bulan Desember ini. Gimana? Tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Dan jika kalian tidak suka, ya tetap like juga. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.